Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pekan kemarin kita sudah membahas tentang teks prosedur. Kali ini di bab 4 kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Teman-teman boleh dipersiapkan buku bahasa Indonesianya. Jika sudah, mari kita simak bersama-sama penjelasannya ya. Indonesia memiliki keberagaman flora dan fauna. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan flora dan fauna? Flora adalah keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan di suatu habitat atau daerah. Sedangkan fauna adalah dunia hewan. Pernahkah kalian mengamati flora atau fauna di sekitar kalian? Laporan hasil pengamatanmu itu dapat disusun menjadi sebuah teks. Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks hasil observasi atau pengamatan. Ayo, mari kita ikuti pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya ya. Teman-teman dapat mempersiapkan buku bahasa Indonesianya, lalu buka halaman 64. Mari kita perhatikan bersama-sama gambar yang ada di layar. Apakah jenis hewan tersebut? Betul, itu adalah hewan komodo, teman-teman. Bagaimanakah bentuk fisik hewan tersebut? Apa ada yang tahu? Lalu apa makanannya? Berasal dari manakah hewan tersebut? Di manakah habitat hewan tersebut? Dan yang terakhir, termasuk dalam jenis apakah hewan tersebut? Dari kalimat tersebut dapat terbentuklah suatu teks hasil observasi. Mari kita simak contoh yang kedua, teman-teman bisa perhatikan. Lalu muncul pertanyaan seperti ini. Apakah nama bunga tersebut? Bagaimanakah ciri-ciri fisik bunga tersebut? Lalu apakah kegunaan dari bunga tersebut? Teman-teman ada yang tahu apakah nama bunga tersebut? Benar teman-teman, itu adalah bunga teratai. Nah, berikut adalah contoh dari teks hasil observasi yang berjudul teratai. Mari kita simak dengan seksama ya. Teratai adalah jenis tanaman air dari suku Nymphaeaceae, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan water lily. Tanaman ini cukup mudah tumbuh. Bunganya yang indah dan lingkar daunnya yang bulat membuat banyak orang tertarik menggunakannya sebagai tanaman hias. Tanaman teratai tumbuh di permukaan air yang tenang dan berlumpur. Bunga dan daunnya terdapat di permukaan air. Bunga teratai mempunyai bau yang harum. Tumbuh tinggi ke atas permukaan air dengan panjang tangkai sekitar 75-200 cm, berdiameter 15-25 cm, memiliki benang sari yang banyak, kepala sari berwarna kuning, mahkota bunga berukuran lebar dengan warna kuning, merah muda, dan putih. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Daun berbentuk bundar atau oval yang lebar dan terpotong pada jari-jari menuju tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin, sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Walaupun mekar dengan singkat, bunga teratai sangat baik sekali untuk dijadikan sumber obat maupun makanan. Sebagai obat, bunga berbagai macam penyakit, di antaranya disentri, demam, muntah, batuk darah, keputihan, tumor, insomnia, mimisan, sakit kepala, hipertensi, dan anemia.
Sebagai makanan, bunga teratai mengandung biji yang dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat sebesar 87,67%, hampir setara beras dan tepung terigu. Pengganti beras atau dapat juga dijadikan tepung untuk bahan baku pembuatan kue. Selain mengandung karbohidrat, kandungan gizi biji teratai lainnya adalah vitamin C, protein, lemak, asam amino, dan asam lemak esensial yang lengkap. Teratai terdiri dari sekitar 50 spesies yang tersebar dari wilayah tropik hingga subtropik seluruh dunia. Teratai yang tumbuh di daerah tropis berasal dari Mesir. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Mari kita bahas bersama-sama. Teks observasi adalah teks yang mendeskripsikan atau memberikan informasi tentang sesuatu atau objek secara umum. Informasi ini merupakan hasil pengamatan dan analisis yang sistematik. Jadi, teks observasi ini bersifat fakta ya, sesuai dengan yang sudah diobservasi atau sudah kalian amati. Seperti contoh tadi bunga teratai, lalu ada komodo, dan yang lainnya. Berikut adalah ciri-ciri teks observasi, diantaranya sebagai berikut. Pertama, menggunakan nomina atau frasa umum. Misalnya, sekolah dan bukan sekolahku. Seperti contoh teks observasi tadi, kata teratai bukan menggunakan kata bantu lain seperti contoh terataiku. Tidak ya, ini hanya menggunakan frasa umumnya atau nominanya. Tadi seperti teratai. Lalu yang kedua, menggunakan kata teknis atau ilmiah yang berhubungan dengan sesuatu yang diinformasikan. Seperti contohnya tadi disebut dengan water lily atau yang lainnya. Ketiga, memiliki struktur teks, yaitu pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan, keterangan, serta klasifikasinya dan penjabaran dari klasifikasi yang dijabarkan secara ilmiah. 4. Merupakan hasil pengamatan dan analisis sistematis sehingga ini umumnya menyajikan fakta atau fenomena yang ada. Jadi, teks hasil observasi ini bersifat fakta sesuai dengan yang sudah kalian amati. Seperti contoh dari bunga teratai tadi. Kelima, pemaparan informasi berdasarkan pengamatan dan analisis sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maksud dari dapat dipertanggungjawabkan yaitu apakah yang kalian amati atau yang kalian observasikan sudah sesuai dengan faktanya. Jika sudah, berarti bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ciri-ciri teks observasi yang terakhir yaitu isinya berupa penjelasan, pemberian atau pemaparan tentang sesuatu yang diinformasikan. Jadi apapun yang kita paparkan harus sesuai dengan faktanya dan dapat dibuktikan serta sesuai. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan materi tentang laporan teks observasi sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.